Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini video penjelasan metode analisis kualitatif ya. Nah, analisis kualitatif atau biasa dikenal sebagai analisis jenis, dia bertujuan untuk menentukan macam atau jenis komponen zat dari bahan yang dianalisis. Nah, biasanya ini untuk analisis pendahuluan ya, bisa berupa dari sifat fisik, sifat kimia. Kemudian sampel yang berupa sampel cairan itu ditentukan warnanya, baunya, indeks biasnya, titik didihnya, massa jenisnya, dan kelarutannya gitu. Indeks bias titik didih kan kalian di praktik konstanta fisik sudah diajarkan ya gitu. Kemudian untuk sampel padatan di sini ditentukan warna, bau, warna nyala atau dari uji nyala dulu sudah kalian lakukan di praktek kimia dasar. Titik leleh ini juga di konstanta fisik ya, bentuk kristal konstanta fisik di praktek fisika itu, dan kelarutannya ini kalau padatan bisa pakai sampel-sampel anorganik juga ya gitu. Tapi tergantung sampelmu bersifat apa gitu. Sampel organik atau sampel anorganik. Kalau sampel anorganik itu pakai yang pelarut bertingkat itu ya, mulai dari aqueous, keadaan dingin panas, kemudian pakai apa, HCl dulu, dingin panas, nitrat, dingin panas, yang terakhir tingkatan yang terakhir dulu itu apa, air aja itu ya gitu. Kalau sampelmu organik, nah itu nanti silahkan menyesuaikan, bisa pakai pelarut-pelarut organik. Berdasarkan metodenya, analisis kualitatif itu bisa berupa karakterisasi fisik, yaitu penentuan sifat fisik dan keasaman. Keasaman itu masuk penentuan pH-nya itu ya. Dan metode H2S di sini pakai analisis kation anion. Kemudian kalau berdasarkan sifat fisik bahan, nah di sini penentuan titik leleh bentuk kristal, sampel padat, dan titik didih dan indeks bias itu sampel cair. Ini dilakukan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Sepertinya kalian di praktek fisika sudah ada ya, penentuan indeks bias, titik didih, titik leleh, bentuk kristal. Kemudian analisis pendahuluan, kalau yang ini sampel padat, identifikasi warna, bau, bentuk. Nah, pemanasan dalam tabung uji bisa uji nyala, sampel cair tadi warna, bau, kelarutan, dan keasaman. Jelas ya, keasaman sini cek pH. Gitu. Biasanya kalau seperti ini warna, bau, bentuk itu kita bisa dikatakan apa? Warna, bau, bentuk itu seperti itu ya, organoleptik ya, uji organoleptik. Nah, di sini analisis pendahuluan, di sini pengamatan warna, bau, bentuk sampelnya. Contoh di sini warna padatan. Nah, kalau dia berwarna merah, ini bisa berupa mengandung itu ya Hgi2, ada kalium apa? Kalium ferricyanida gitu ya. Kemudian merah jingga itu warna kromat, warna padatan kromat, dikromat. Kemudian kalau merah jambu di sini warna mangan, kobalt. Kemudian kuning ini kalium ferrocyanida, trihidrat, terus apa? Klorida gitu. Dan kromat ini berwarna kuning. Nah, kok berwarna hijau itu dia bisa mengandung besi 2+ atau ferro, mengandung garam nikel, mengandung apa itu tembaga klorida ya, CuCl2 gitu. Kemudian kalau berwarna biru bisa mengandung kobalt, tembaga 2 berhidrat ya, tembaga 2 hidrat itu contohnya tembaga sulfat kemarin itu ya. Warna coklat di sini Fe2O3, ferrioksida. Warna hitam itu warna mangan dioksida. Itu beberapa contoh padatan ya, padatan yang berwarna, bahan-bahan kimia. Kemudian ini warna ion padatan yang dilarutkan dalam air atau asam encer. Nah, kalau dia berwarna biru bisa jadi mengandung tembaga Cu2+, kalau warna hijau mengandung nikel Ni2+, Fe2+, Cr3+, warna kuning bisa mengandung CrO4-, CrO4 2-, maaf ya, bukan min, CrO4 2-. Bisa mengandung hexacyanoferat, bisa juga dikromat. Nah, kalau merah jingga itu dikromat ya, Cr2O7 2-, warna ungu itu permanganat, MnO4-, merah jambu itu kobalt, CO2+ ya. Cairan tak berwarna di sini bisa jadi mengandung H2O, alkohol, aseton, eter, asam asetat.
macam-macam itu ya. Kalau yang berbau khas jelas alkohol baunya khas, ester berbau khas, buah-buahan atau wangi-wangian itu. Kemudian asam asetat jelas bau cuka, amoniak jelas bau NH3. Dan apalagi H2S. H2S itu gas ya. Yang mengandung, kalau SO2 itu gas juga gitu. Oke, ini cairan-cairan ya, asam asetat, amoniak itu jelas. Amoniak yang dimaksud amonium hidroksida itu ya, NH4+ gitu. Bukan gas NH3, bukan, tapi NH4+. Kemudian tes kelarutan dalam air, alkohol ataupun pelarut lainnya. Contoh zat-zat yang sukar larut dalam air itu ada barium sulfat, barium karbonat, kalsium karbonat, senyawa organik yang berpolaritas rendah seperti aseton. Aseton itu kalau dengan air dia juga sukar, karena aseton kan dia non polar kan ya. Kalau air kan polar. Jadi aseton itu polaritasnya rendah, jadi cenderung masukkan mendekati kategori non polar kan di situ. Nah, senyawa organik yang memiliki polaritas tinggi larut dalam air, contohnya alkohol, glukosa, asam asetat itu bisa larut dalam air. Kemudian senyawa organik yang tidak larut dalam air ini sama sekali tidak larut. Kalau tadi kan masih kelarutannya rendah ya, sukar larut, kelarutannya rendah itu yang aseton. Tapi kalau yang tidak larut itu contohnya CCl4 itu, karbon tetraklorida. Kemudian semua senyawa nitrat itu larut dalam air ya. Nitrat kan nggak ada nitrat dalam bentuk endapan, nggak ada ya. Endapan loh Ibu bilang, bukan padatan. Kalau bahan padatan itu beda kan bahannya. Ini endapannya yang terbentuk dari zat A tambah B, endapan nitrat gitu nggak ada ya. Nitrat itu sukar mengendap, dia larut dalam air atau tidak mengendap. Nah, tes kelarutan bisa dilakukan dengan cara memasukkan sedikit sampel pada tabung reaksi, kemudian ditambahkan pelarut, digoyang-goyang boleh, atau diaduk dengan batang pengaduk juga boleh, kemudian diamati dia dapat larut atau tidak. Tes keasaman di sini, nah ini contohnya kalau tes keasaman yang simpel ya, tidak pakai, itu yang paling bawah itu pakai pH meter. Nah, kalau yang simpel di sini, dia kalau asam mengubah lakmus biru jadi merah, basa akan mengubah lakmus merah jadi biru. Kemudian indikator universal bisa. Nah, yang lebih teliti itu nanti ada pH meter. Pemanasan zat pada pipa pijar, nah dilakukan pada sampel padat. Di sini ada zat yang bentuknya berubah tetapi tidak terurai dan ada yang terurai. Tidak terurai dengan terurai. Di sini perubahan warna yang dia tanpa terjadi penguraian. Nah, contohnya Fe2O3, ketika dingin dia berwarna coklat, ketika panas berwarna hitam. Tetapi dia tidak terjadi penguraian, sama-sama Fe2O3, hanya beda suhu ya, dingin dan panas. Kemudian seng oksida di sini ketika dingin berwarna putih, ketika panas berwarna kuning. Dia sama-sama seng oksida, zatnya tidak berubah, hanya dingin dan panas tetapi berbeda warna. Contoh yang mengalami penguraian di sini tembaga sulfat pentahidrat ketika dingin berwarna biru, ketika panas berwarna putih. Kenapa dia penguraian? Iya, di sini ada H2O yang menguap, berarti masuk kategori penguraian. Sama, ini juga Fero ya, ferosulfat di sini heptahidrat. Ketika dingin dia berwarna hijau muda, ketika panas berwarna putih. Zatnya penguraiannya apa? Dia hanya di sini menguapkan H2O-nya, jadi menjadi FeSO4. Gitu. Itu masuk kategori penguraian karena H2O-nya terurai, tidak terikat lagi dengan padatannya ini, gitu ya. Melumer. Melumer itu sama dengan meleleh, bisa dikatakan itu ya. Nah, di sini dia bisa disertai penguraian ataupun tanpa penguraian, bisa disertai perubahan warna ataupun tanpa perubahan warna. Kalau yang tanpa disertai penguraian, contohnya KOH, dia meleleh, melumer tapi tidak terurai. Kalau disertai penguraian dan tidak terjadi perubahan warna, dia terurai tetapi tidak terjadi perubahan warna, itu contohnya CaCl2 6H2O, dia terurai, H2O-nya menguap tetapi tidak berubah warna. Magnesium sulfat juga gitu, H2O-nya terurai tetapi dia tidak terjadi perubahan warna. Menyublim, tahu ya, padatan menguap itu menyublim, contohnya kampar itu ya. Ketika
Sampel padat dipanaskan dapat pula menyublim, nah, dari padat ke gas di situ. Contohnya HgCl2 warna sublimat putih. Nah, ini beracun ya. Jadi kalau memanaskan HgCl2 di situ raksa itu di lemari asam. Arsen itu juga sama AS ya di situ. Nah, itu juga sublimatnya kuning sama beracun juga, silahkan di lemari asam. Kamper, nah di sini putih seperti kabut. Keluar uap air atau gas di sini, contohnya gas yang tidak berwarna dan tidak berbau, karbon dioksida O2H2 itu jelas tidak ada warnanya, tidak baunya. Kemarin di praktek kimia dasar ada praktek itu ya, menghasilkan gas ya. Tapi biasanya kalau di praktek itu dia berbau karena dipengaruhi oleh bau dari zat tambahan, yaitu penambahan mangan dioksida. Itu bisa menyebabkan bau ya. Baunya itu bau mangan dioksida, bukan bau dari gas yang dihasilkan ini, bukan. Kalau yang O2 ini kan ditambahkan mangan ya, mangan dioksida dulu itu. Kemudian gas yang tidak berwarna tetapi berbau, jelas amonia. Nggak ada warnanya tapi ada baunya. Apa itu? H2S SO2 sama. Jadi kentutnya kalian itu kan mengandung H2S juga, kadang ada SO2-nya juga, apalagi kalau makan telur. Kuning telur itu kan ada sulfurnya ya, jelas. Itu artinya nanti konsentrasi gas-gas ini nanti bisa lebih besar kalau kalian makan telur atau makan konsumsi makanan yang mengandung sulfur. Gitu. Gas berwarna dan berbau. Nah, ini NO2 itu berwarna dan berbau. Ini harus di lemari asam ya. Ini beracun ini. H2S SO2 itu baunya luar biasa. Kemudian NO2 ini apalagi ya gas I2BR2 ini beracun, harus dilakukan di lemari asam. Nah, kalau I2 itu biasanya cenderung kekuningan ya, dia kuning. Kalau BR2 di sini agak merah. Atau ibu terbalik ya. Terbalik ya, I2-nya yang merah, BR2-nya yang kuning gitu. Oke. Uji nyala. Nah, di sini kalian sudah pernah ya di kita praktek kimia dasar. Beberapa senyawa logam memberikan warna khas pada nyala pembakar Bunsen. Ini contohnya senyawa-senyawa pada logam transisi. Contohnya natrium itu berwarna kuning, nah kalium itu berwarna lembayung. Dan cara uji nyala itu sudah kita lakukan ya di praktek kimia dasar kemarin. Menyelupkan kawat platina atau kawat nikrom. Kita kan nggak punya kawat platina ya, kita pakainya kawat nikrom. Itu bisa tulisan ECR, perpaduan dari logam, nikel dan krom di sini. Dia yang bersih dicelupkan dulu ke HCl pekat. Nah, tujuannya apa? Untuk menghilangkan pengotor-pengotor dulu. Setelah itu disentuhkan ke zat padat agar ini zat padatnya nempel. Kemudian masukkan ke nyala Bunsen. Warna nyala dapat dilihat dengan mata langsung atau kaca kobalt. Nah, ini biasanya kita kan kawat platina atau nikrom ini yang kondisi udah bersih lah ya. Kalau bersih langsung HCl pekat langsung ke zat. Tapi kalau kondisi kotor, nah itu kita bersihkan dulu. Setelah dibersihkan itu celupkan ke HCl pekat, kemudian dipanaskan dulu. Celupkan dulu HCl pekat, panaskan dulu sampai warna apinya tidak terpengaruh. Nah, baru celupkan HCl pekat yang beda, yang bersih, kemudian sentuhkan ke zat di sini. Beberapa warna nyala ini, contohnya natrium itu warna nyala kuning, kalium itu lembayung. Kalau melalui kaca kobalt dia akan menghasilkan warna yang berbeda ya. Kemudian kalau kalsium merah bata, strontium merah tua, barium hijau kekuningan, tembaga biru hijau, kemudian timbal abu-abu biru. Ini secara teori. Nah, udah itu beberapa penjelasan dari Ibu, penjelasan singkat ya. Semoga bisa sedikit menjelaskan dari PowerPoint yang sudah dikirimkan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.